Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Justina Divani dengan NIM 221080259 akan menjelaskan terkait pelatihan dan pengembangan SDM guna memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Pelatihan atau training berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Tujuannya adalah agar karyawan mampu bekerja lebih efisien dan efektif sesuai tuntutan jabatan yang sedang dipegang. Sementara itu, pengembangan atau development berorientasi pada peningkatan kompetensi jangka panjang seperti kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berpikir strategis yang akan berguna untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pelatihan dan pengembangan memiliki kaitan erat dengan manajemen kinerja atau performance management. Dalam proses manajemen kinerja, organisasi akan mengukur sejauh mana karyawan memenuhi standar dan target yang telah ditentukan. Jika ditemukan adanya kesenjangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan, maka pelatihan digunakan untuk menutup kesenjangan tersebut dalam jangka pendek. Sementara pengembangan lebih difokuskan untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan dan tanggung jawab di masa depan. Organisasi perlu melaksanakan pelatihan dan pengembangan karena keduanya memberikan manfaat yang besar, baik bagi individu maupun perusahaan. Bagi organisasi, kegiatan ini merupakan bentuk investasi jangka panjang karena mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Sedangkan bagi karyawan, manfaatnya dapat bersifat intrinsik seperti meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja, maupun sifat ekstrinsik seperti peningkatan pendapatan atau peluang promosi. Lebih jauh lagi, pelatihan juga memberi dampak sosial karena dapat membantu menciptakan masyarakat yang terdidik dan produktif. Pelatihan dan development diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelatihan dan pengembangan bukan hanya kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi organisasi yang harus diselaraskan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi training dan development menekankan pentingnya kesesuaian antara program pelatihan dengan arah bisnis dan kebutuhan kompetensi organisasi. Namun, pelatihan, training and development juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan global, perubahan teknologi, pasar tenaga kerja, dan tuntutan regulasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, organisasi harus mampu merancang program pelatihan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Adapun model desain sistem instruksional untuk pelatihan dan pengembangan, pertama menganalisis kebutuhan seperti menganalisis organisasi, menganalisis tugas, dan menganalisis individu. Selanjutnya, ada training design dan delivery yang berisi tujuan pelatihan, isi pelatihan, metode pelatihan, dan prinsip pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi kriteria dan evaluasi desain. Sebelum program pelatihan dijalankan, organisasi perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu ditingkatkan agar kinerja individu dan organisasi dapat berkembang optimal. Terdapat 3 tahap utama dalam analisis kebutuhan, yaitu yang pertama, ada analisis organisasi atau organization analysis, untuk memastikan pelatihan selaras dengan visi dan misi dan strategi organisasi. Yang kedua, ada analisis tugas atau task analysis untuk menilai keterampilan dan pengetahuan apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, analisis individu atau person analysis untuk menentukan siapa saja yang memerlukan pelatihan berdasarkan hasil evaluasi kinerja individu. Melalui analisis kebutuhan yang baik, organisasi dapat menghindari pelaksanaan pelatihan yang tidak relevan dan menghambat sumber daya. Ada training, design, dan delivery yang berisikan tujuan penelitian atau training objektif. Tujuan pelatihan merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan. Tujuan ini menjelaskan kompetensi apa yang diharapkan
dimiliki peserta setelah mengikuti pelatihan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Tujuan pelatihan dapat dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Tujuan yang baik biasanya mengandung unsur SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kemudian yang kedua ada isi pelatihan atau training content, yaitu materi atau topik yang diajarkan dalam kegiatan pelatihan. Isi harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan sehingga materi yang disampaikan benar-benar relevan dengan permasalahan atau gap kompetensi yang ada. Secara umum, isi pelatihan mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan yang ketiga ada metode pelatihan atau training methods, yaitu cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan kepada peserta agar mereka dapat memahami dan menguasai keterampilan yang diajarkan. Pemilihan metode dapat disesuaikan dengan tujuan, jenis materi, karakteristik peserta, serta sumber daya yang tersedia. Yang terakhir yaitu ada prinsip pembelajaran atau learning principles, yaitu pedoman yang digunakan agar proses belajar dalam pelatihan berjalan efektif dan menyenangkan. Prinsip ini berhubungan dengan cara manusia belajar, sehingga sangat penting bagi perancang pelatihan untuk menerapkan agar peserta lebih mudah memahami materi. Kemudian ada off the job training dan on the job training. Off the job training yaitu pelatihan yang dilakukan di luar kantor seperti lecture, flip classroom, discussion, case study, case incident, role play, simulation, games, dan action learning. Sedangkan on the job training yaitu pelatihan yang dilakukan di dalam tempat kerja seperti job instruction training, performance aids, job rotation, magang, coaching, mentoring, career support. Yang terakhir yaitu ada training evaluation yang dibagi menjadi 2. Evaluasi pelatihan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa program pelatihan benar-benar memberikan manfaat baik bagi individu maupun organisasi. Evaluasi kriteria membantu menentukan aspek apa saja yang perlu diukur seperti reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Sedangkan evaluasi desain memastikan bahwa pengukuran dilakukan secara sistematis sehingga hasilnya dapat dipercaya. Dengan evaluasi yang baik, organisasi dapat memperbaiki desain pelatihan di masa mendatang, memastikan efisiensi biaya, serta menjadikan pelatihan sebagai investasi strategis untuk pengembangan sumber daya manusia. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.